Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ma ba'du. Saya Ki Mas Duki dari PGMI 6A akan mencoba menjelaskan tentang teori belajar dan hubungannya dengan media pembelajaran. Karena sebuah keberhasilan dalam proses pembelajaran di kelas itu diawali dengan bagaimana seorang guru mampu mengenali teori mana yang paling dibutuhkan untuk siswa dan kemudian menyediakan media pembelajaran yang paling tepat tentang kebutuhan tersebut. Nah, para siswa ini sebelumnya diobservasi dulu oleh para guru atau wali kelas di sekolah tersebut membutuhkan teori-teori belajar seperti misalkan behaviorisme atau kognitivisme atau memang si anak ini butuhnya konstruktivisme atau misalkan langsung ke teori humanistik misalkan ya kebutuhannya tersebut. Nah, sebagai seorang guru tentunya kita harus cerdas untuk memilih bagaimana menggabungkan kedua bagian dari proses pembelajaran itu. Karena teori belajar itu merujuk pada penjelasan tentang bagaimana individu belajar dan berinteraksi dengan informasi yang dipelajari. Beberapa teori utama dalam bidang ini diantaranya tadi sudah saya sebutkan ya ada behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, dan humanistik. Nah, ini masing-masing teori ini memberikan pandangan yang berbeda tentang proses belajar dan mempengaruhi cara-cara yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi kepada peserta didik. Nanti supaya lebih tepat sasaran begitu ya, sehingga ada dimunculkannya teori pembelajaran ini. Nah, pembelajaran ini yang dipakai di kelas tersebut karena kan kita membutuhkan media apa yang paling tepat untuk disampaikan seorang guru. Nah, media pembelajaran di sini merujuk pada segala bentuk alat dan teknologi yang digunakan, gitu ya. Baik itu yang jadul atau misalkan yang modern seperti digitalisasi pada saat ini ya. Kalau yang jadul kan seperti buku teks, papan tulis ya. Sementara kalau yang sekarang kan media digital seperti video pembelajaran, simulasi komputer atau menggunakan aplikasi pendidikan interaktif. Nah, penting sekali kita belajar membedakan mana apa saja jenis-jenis teori belajar. Seperti behaviorisme, teori ini berfokus pada perubahan perilaku. Kemudian kognitivisme menekankan pada proses mental yang terjadi ketika individu itu memproses informasi. Kemudian konstruktivisme teori ini berargumen bahwa pengetahuan dibangun oleh individu melalui pengalaman langsung dan interaksi dengan lingkungannya. Ini suka ada anak yang tidak senang di kelas begitu ya. Nah, ini mungkin cocok sekali dengan teori ini. Jadi langsung ke lingkungan ya, wawancara dengan si yang contoh misalkan wawancara tentang pedagang gitu ya, ya langsung kepada orangnya begitu. Ada anak yang senang dengan kegiatan tersebut. Kalau ya anak yang introvert misalkan ya dia otomatis senangnya dengan yang di kelas begitu ya. Kemudian yang keempat teori humanistik. Nah, ini menekankan pada perkembangan pribadi dan aktualisasi diri. Kemudian saya sampaikan bahwa setiap teori belajar ini memiliki pembelajaran yang sesuai begitu ya, seperti behaviorism mengandalkan media dengan umpan balik ya, kemudian langsung umpan balik langsung ya, kemudian repetisi begitu, seperti kuis dan permainan. Sementara kognitivisme menekankan pengolahan informasi dengan infografis, video, dan peta pikiran. Konstruktivisme mendorong eksplorasi dan konstruksi pengetahuan melalui simulasi, proyek kolaboratif, dan diskusi. Sementara humanistik berfokus pada pengalaman pribadi dan pengembangan diri dengan jurnal reflektif, platform adaptif, serta aplikasi eksplorasi diri untuk mencapai pembelajaran yang bermakna. Nah, ini tujuan akhir dari proses pembelajaran itu kan pembelajaran bermakna. Bagaimana menimbulkan sebuah kesan terhadap peserta didik sehingga nanti informasi yang dia serap, ilmu yang dia dapatkan itu benar-benar terserap begitu dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, peran media pembelajaran di sini tujuannya ya itu untuk meningkatkan pembelajaran karena dengan adanya media anak lebih tertarik begitu terhadap proses pembelajaran yang terjadi ya. Kita mungkin saya begitu ya, sebagai anak yang lahir tahun 89 ya, katakanlah generasi 90-an gitu ya, masih terbayang bagaimana proses pembelajaran di kelas, begitu jadul, begitu kaku ya, tentunya tidak akan cocok dengan pembelajaran pada saat ini, yang anak-anaknya ya lebih aware terhadap gadget, ya lebih mengerti terhadap perkembangan teknologi begitu. Nah, sehingga peran media pembelajaran di sini sangat bermanfaat sekali untuk meningkatkan perkembangan pembelajaran ya, keberhasilan dalam sebuah pembelajaran tersebut ya.
Nah, begitu ya, sebelum, ke kesimpulan saya, apa, runut lagi dari awal. Jadi teori belajar ini tujuannya supaya kita mengetahui pembelajaran apa, proses pembelajaran seperti apa yang dibutuhkan oleh peserta didik ya, sehingga, nantinya medianya bisa disesuaikan dan tingkat keberhasilannya mendekati 100% gitu. Cuma, ya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, teori belajar memberikan landasan yang kuat untuk memilih dan merancang media pembelajaran yang tepat ya, yang tepat sesuai apa yang dibutuhkan oleh peserta didik dengan memahami prinsip-prinsip teori seperti behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme, kemudian humanistik, sehingga pendidik dapat lebih efektif dalam memilih media yang mendukung tujuan pembelajaran tersebut. Nah ini ya, sehingga proses pembelajaran akan lebih bermakna, berkesan, dan hasil yang didapatkan akan lebih maksimal. Itu ya teman-teman semua tentang hubungan dari teori belajar dan hubungannya dengan media pembelajaran. Jadi pelajari teori belajar seperti apa yang dibutuhkan oleh peserta didik, di kelas, teman-teman semua ya. Kemudian siapkan media pembelajaran yang sesuai. Tentunya setiap anak memiliki, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nanti yang paling tepat yang mana dan mungkin tidak bisa secara 100% mengakomodir semuanya ya. Cuma ketika kita mendekati apa yang mereka butuhkan, mudah-mudahan hasilnya akan lebih maksimal. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mohon maaf atas segala kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.